Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini judulnya adalah Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Pertama, sebelum kita masuk pada Nuzulul Quran atau juga Lailatul Qadar, maka saya ingin memulai pembahasan ini dengan keistimewaan Ramadan. Singkat saja, karena pasti sudah dibahas oleh ustadz-ustadz kita yang telah tampil minggu lalu atau pada acara-acara sebelumnya. Pertama, atakum Ramadan, kata Nabi, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan, syahrum mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa makna berkah? Kalau ada onta berjalan, tiba-tiba dia menderung ke tanah, berhenti, maka orang Arab menyebutnya berkah. Jadi apa makna berkah? Dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang bercecer berserak di mana-mana, tiba-tiba berkumpul, tiba-tiba berhenti kebaikan itu pada satu tempat, maka itu disebut dengan berkah. Makanya kita mendoakan sahabat kita, saudara kita, orang-orang yang kita sayang, mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Rezeki pemberian, razaqo yarzuqu rizqan, pemberian. Jadi apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita namanya rezeki. Tapi apakah rezeki itu berkah atau tidak, belum tentu lagi. Kalau rezeki, semua orang dapat rezeki, semua orang bisa makan, semua orang bisa minum, semua orang dapat sehat, semua orang dapat gaji kalau dia bekerja. Tapi apakah yang dia peroleh itu berkah atau tidak? Tengok, ada nggak dalam rezeki pemberian yang dia dapat itu kebaikan di dalamnya? Inilah yang membedakan rezeki yang berkah dengan rezeki yang tidak barokah. Maka mudah-mudahan rezeki-rezeki kita juga rezeki yang penuh dengan keberkahan. Apa maknanya? Dalam rezeki itu berkumpul kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dengan rezeki yang kita terima itu bertambah baik kita. Itu rezeki yang berkah. Dan bulan yang berkah, syahrul mubarakah. Apa maknanya? Pada bulan itu berkumpul segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Makanya tidak ada orang yang paling merugi hidupnya apabila Ramadan datang dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apa contohnya? Dosanya tidak diampuni, kemuliaan hidup tak dia dapat, derajat tidak diangkat oleh Allah, dosa maksiat salah silap yang banyak tak dimaafkan, dan lain sebagainya. Maka kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi syahrul mubarakah ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis ini dapat kita temukan dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Satu hari Nabi mau khutbah
Ini hadis populer, masyhur. Ketika Nabi mau naik mimbar, Nabi berhenti sampai 3 kali. Karena anak tangga Nabi itu 3. 1, 2, 3. Mimbar Nabi, anak tangganya 3. Setiap anak tangga Nabi berhenti. 1, 2, 3. Anak tangga pertama Nabi naik, Nabi ucapkan sesuatu. Apa yang diucapkan? Amin. Naik anak tangga kedua, amin. Anak tangga ketiga, amin. Itu tak lazim Nabi ucapkan. Maka selepas itu, selesai khutbah, Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa tadi yang terjadi ya Rasulullah, sampai-sampai engkau ucapkan amin sampai 3 kali macam itu? Maka kata Nabi, tadi ketika aku mau naik, malaikat Jibril datang. Kalian mungkin tak menengok, tapi aku menengok. Kalian mungkin tadi tak melihat, tapi aku menyaksikannya. Dan dia tak sekedar datang saja, tapi dia datang membawa doa. Apa doanya? 3. 1, ya Allah, laknatlah orang itu ya Allah, celakalah hidupnya ya Allah. Siapa mereka? Orang yang apabila bertemu dengan orang tuanya sampai emak ayahnya itu berusia lanjut, berusia tua, tapi tidak bisa membuat dia masuk surga gara-gara itu. Anak durhaka. 2, apa doa malaikat Jibril? Celakalah hidupnya ya Allah. Siapa mereka? Orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad disebut, sampai ke gendang telinganya, dia tidak tuli, dia tidak bisu, dia tidak peka. Terdengar oleh dia nama Nabi Muhammad disebut, namun dia diam saja karena malas atau karena sombong, karena angku congkak dan lain sebagainya. Laknatlah ya Allah, celaka hidupnya ya Allah, diaminkan oleh Rasulullah. Dan ini yang menarik, yang ketiga. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, celakalah hidupnya orang itu ya Allah. Siapa mereka? Orang yang apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan, bersuah dia dengan bulan suci Ramadan, sampai hidupnya di bulan Ramadan, dia lewati Ramadan itu sebulan penuh full. Lalu ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya, tidak satu pun dosanya yang layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Karena dia sepele, acuh tak acuh, tak mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku sedang dengar dimanapun ada. Karena itu malam hari ini kita siapkan pula pengetahuan kita, pemahaman kita tentang bulan Ramadan. Tentu sudah banyak pembahasan sebelumnya, sudah tentang puasa tentu juga sudah. Malam ini tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Pertama, ada yang bertanya, Ustaz, apakah turunnya Al-Quran itu memang di bulan Ramadan? Ayat yang menyebutkan tentang turunnya Quran setidaknya dapat kita temukan pada 3 ayat dalam Quran. Pertama, apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Diturunkan Al-Quran di malam mubarak, di malam yang penuh dengan keberkahan. 1. Kalau malamnya saja yang disebut banyak. Dalam 1 tahun ada berapa hari? Ada berapa malam? 360 sekian. Berarti panjang betul, banyak malamnya. Ayat kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Qadar apa artinya? Kemuliaan, mulia. Nanti akan berhubung kait. Lailatul Qadar artinya malam penuh dengan kemuliaan. Allah turunkan Quran di malam barakah. Allah turunkan Quran di malam Qadar.
malam berkah dan malam penuh dengan kemuliaan. Untuk lebih ini kita ganti dulu. Bismillah, kasih. Bismillah. Malamnya banyak, 360 sekian. Tapi ayat ini cukup sebagai pedoman mengeliminasi malam-malam dan bulan-bulan yang lain. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kami turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dari 360 sekian malamnya dalam satu tahun, maka dikecilkan dalam satu bulan saja adanya pada bulan Ramadan. Mengeliminasi bulan-bulan yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sya'ban, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan lain sebagainya. Dan Quran diturunkan di malam Ramadan. Malamnya Ustaz, disinilah banyak perselisihan, perdebatan, dan semua orang mengatakan, ya kalau kita di Indonesia, kapan turunnya Quran? Malam 17. Tapi kalau ada kawan-kawan kita yang di Timur Tengah, kita tanya, kapan peringatan nuzulul Quran di sana? Mereka menjawab, kami malam ke-27. Ada juga yang mengatakan Quran itu turun malam pertama Ramadan. Ada yang mengatakan malam ketiga Ramadan. Ada yang mengatakan malam ke-9 Ramadan dan lain sebagainya. Nah, karena memang tidak ada informasi yang eksplisit, mendetil kapan Quran turun, malam penuh keberkahan, malam penuh kemuliaan, dan kapan itu? Bulan suci Ramadan. Jelas, bulannya jelas, malamnya disebut malam berkah dan juga malam qadar, malam kemuliaan. Tapi malamnya Ramadan itu kan banyak, 1, 2, 3, 4 sampai 29 sampai 30. Malam yang keberapa? Disinilah informasi itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirahasiakan malamnya. Agar apa? Agar orang selalu mempersiapkan dirinya mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Maka disinilah hubung kait antara Al-Quran diturunkan dengan yang kita kenal pula dengan sebutan Lailatul Qadar. Mana dalilnya tadi Ustaz? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, di malam kemuliaan. Tapi kapan malam Qadar itu? Lailatul Qadar itu Allah tak bagi tahu, Nabi pun tak menyebut. Karena itulah di sini misterinya kapan malam Qadar itu datang. Malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, di sini kan banyak kadang kita menyebutnya terlalu boros kata-kata. Malam Lailatul Qadar. Kalau sudah disebut malam, jangan lagi sebut Lailatul. Tapi kalau sudah disebut Lailatul, tak usah lagi sebut malam. Karena Lailah itu artinya malam. Ini yang datangnya ada Lailah namanya? Enggak ada. Nanti kalau ada yang mau punya anak, kasih nama Laila. Kenapa Laila namanya? Malam lahirnya Ustaz. Nah, malam pun disebut dalam Quran 2. Kalau disebut Lail artinya malam biasa saja. Lail. Tapi kalau ada ta di ujungnya menjadi Lailah, ini malam yang tidak biasa. Jadi kalau malam-malam biasa, nih malam-malam nih sekarang nih malam biasa, Lail. Tapi kalau malam itu bukan malam biasa, tambah ta di ujungnya, Lailah.
Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Malam itu bukan malam biasa, penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudariku jamaah dimanapun berada yang insya Allah tetap dalam kemuliaan. Jadi kita sudah jelas kapan Quran turun? Di malam keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kapan itu lagi? Letaknya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi itulah intinya peringatan-peringatan nuzulul Quran itu. Jadi jangan pula nanti ada yang mengatakan ini tak boleh, ini bid'ah. Mana ada Nabi dulu peringatan-peringatan nuzul Quran di malam Ramadan? Memang tak ada. Tapi tujuannya adalah memberitahu orang bahwa bulan Ramadan inilah bulan di mana pertama kali Quran diturunkan. Kata ulama, setiap buah itu ada musimnya. Ini musim duren nih, ada musim. Ini musim rambutan, ini musim duku. Maka ternyata musimnya Quran disebut juga pada bulan Ramadan. Karena itu salah satu amal yang paling luar biasa, amal yang paling hebat di bulan suci Ramadan selain berpuasa. Berpuasa jelas pasti udah dibahas tuntas kemarin oleh Ustadz kita yang tampil minggu lalu membahas tentang puasa. Nih saya ingatkan balik teman-teman, sahabat-sahabatku yang ada di rumah hari ini, jangan sampai tidak berpuasa bulan Ramadan kecuali masuk dalam 9 golongan. Saya singkat pelan. Anak kecil, orang gila, orang haid, orang nifas, orang sakit, orang tua, orang hamil, orang melahirkan, orang menyusui, dan terakhir yang 9 orang yang bepergian jauh, musafir. Kalau nggak masuk dalam 9 golongan ini, wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan kalau ada orang yang di bulan Ramadan tinggal puasa Ramadannya mungkin karena sesuatu hal, wajib dia ganti di bulan-bulan yang lain. Kalau tak bayar fidyah. Ada nanti juga pembagian pembahasannya, tentu sudah diurai sama Ustadz kita sebelumnya. Saya hanya ingin ingatkan balik teman-temanku, terutama yang perempuan atau juga yang laki-laki yang belum lunas hutang puasa Ramadan tahun kemarin, di ujung Sya'ban nih gantilah cepat. Karena kalau mati meninggalkan hutang puasa, ahli warisnya wajib membayarkan hutang puasanya. Nah, saudara-saudariku jamaah, sahabat-sahabatku dimanapun berada, kita kembali. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Quran? Di bulan Ramadan. Karena itu musim membaca Quran, musim mentadabburi Quran, musim orang tadarus di mana-mana, musim orang membaca Quran di mana-mana. Begitu banyak kita dengar ada di bulan Ramadan. Karena memang benar di bulan suci Ramadan segala macam bentuk amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kita temukan satu huruf yang kau baca dari Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, maaf cakap, hadis ini tak berlaku. Tak berlaku itu maksudnya apa? Tidak lagi 10 balasannya, tapi dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Jadi kalau 10 kali 10, 100. Jadi kalau baca satu huruf dari Quran di hari-hari biasa nilainya 10, maka di bulan Ramadan 100. Kalau kita baca Alif Lam Mim di bulan biasa 30 kebaikan. Itu aja dibaca 30 dapat. Kalau di bulan Ramadan jadi 300. Allahu Akbar. Makanya berlomba-lomba orang mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan. Saudara-saudariku, maka mulailah bertekad dari sekarang. Kalau ada sahabat kita khatam Quran 2-3 kali dalam Ramadan, ada juga yang lapor sama saya, Ustadz, alhamdulillah Ramadan ini saya bisa khatam Quran 5 kali Ustadz. Maka
Tidakkah kita bisa minimal Ramadan tahun ini khatam Quran 1 kali? Karena kalau ada orang bersua dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan, tidak dia dapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka bagaimana lagi di bulan-bulan yang lain dia bisa mendapatkan kebaikan? Kalau di bulan Ramadan saja yang jelas-jelas pintu rahmat, pintu ampunan dibuka oleh Allah seluas-luasnya, selebar-lebarnya, tidak dia dapatkan kebaikan itu di dalamnya, tidak juga dosanya diampuni oleh Allah, bagaimana lagi di bulan-bulan yang lain? Karena itu di bulan Ramadan, agar nanti Quran ini benar-benar bisa dekat dengan kita, salah satunya memang bersihkan hati dari sekarang. Tak hanya sekedar membersihkan diri. Kalau membersihkan diri, insya Allah kita ini akan ada nanti masa, kalau di Minangkabau itu disebut dengan Balimau. Balimau, tahu Balimau ya? Ada orang Minang sini? Enggak, tapi tahu Balimau lah ya. Balimau, limau itu jeruk, karena macam itu dulu diperas, lalu dimandikan, dilumatkan ke kepala. Kenapa mesti pakai limau kepala, Ustaz? Karena clear belum ada, Rejoice belum ada. Maaf, saya sebut merek apa-apa ya. Sebenarnya kalau live streaming macam ini harus ada sensornya. Sunsil belum ada. Apalagi belum ada. Lalu orang yang ingin membersihkan badannya, kenapa mesti dengan limau, Ustaz? Cobalah pergi ke pasar kaget, beli ikan, sampai di rumah mau dimasak, cium dulu, amis luar biasa. Lalu kasih limau, amisnya hilang. Jadi dengan limau amis hilang. Tapi kalau sekarang sudah ada sampo, ada detol, ada sabun, ada apa, mesti kami pakai limau lagi, Ustaz? Tak usah. Tapi kalau masih ingin, ya silahkan juga. Tapi tidak hanya diri jasad yang dibersihkan itu, hati juga amat harus disucikan. Intinya adalah memasuki bulan suci Ramadan, jangan lupa tobat sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak disebut dosanya apa, terserah. Udah bikin dosa apa misalnya, udah bikin maksiat yang seperti apa besarnya, udah bikin salah silap yang sehebat apa sebelumnya. Begitu mau masuk Ramadan nih, kalau ingin Ramadan tahun ini benar-benar bermakna, ingin Ramadan tahun ini benar-benar spesial, ingin Ramadan tahun ini insya Allah dosa-dosa juga akan diampuni nanti oleh Allah. Mulai di ujung Sya'ban ini bertobat kepada Allah. Gimana caranya, Ustaz? Mandi tobat. Setelah itu, Ustaz, mandi tobat gimana? Sama macam mandi wajib, basah seluruh badan, niatkan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah ada. Yang kedua, sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu istighfar banyak-banyak dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Apalagi nanti sudah masuk di bulan Ramadan, siapa saja yang ingin diampuni dosa-dosanya, ingin Allah hapus segala salah silapnya, ingin Allah hapus segala maksiat-maksiatnya, bulan Ramadan, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan terbuka seluas-luasnya. Saudara-saudariku jamaah dimanapun berada, karena itu sambutlah bulan ini dengan penuh kegembiraan, sambutlah bulan ini dengan penuh kesucian. Tidak hanya suci badan, tapi juga suci hati, bersih, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan bulan suci Ramadan nanti bulan dimana kita bertekad kuat minimal khatam Quran 1 kali. Kenapa demikian, Ustaz? Sudah kita urai tadi di awal, karena di bulan Ramadan itu ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, sebelum waktu habis, yang kedua, Lailatul Qadar. Tadi kita sudah sebut, singgung pula di awal tadi, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Ingat ya, kalau sudah disebut Laila, jangan lagi disebut malam. Kalau mau sebut malam Qadar, malam Qadar saja. Kalau mau disebut Lailatul Qadar, malamnya jangan lagi disebut, karena nanti berulang-ulang dia. Malam Lailatul Qadar artinya apa? Malam-malam Qadar. Banyak berarti. Padahal malam Qadar itu satu saja. Satu. Kapan, Ustaz? Inilah yang misteri. Inilah yang rahasia.
Inilah yang tak pernah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli-ahli ibadah, orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang solihah, mereka berburu malam qadar. Kapan? Mulai dari malam Ramadan, masuk malam pertama sampai akhir Ramadan, mereka berburu malam qadar, Lailatul Qadar. Walaupun memang ada dalil yang menyebutkan carilah malam-malam qadar itu di ujung Ramadan. Kapan? 10 akhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Betul, tak salah, ada dalil yang menyebutkan. Tapi bukan berarti hanya adanya. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu, nggak pernah dikasih tahu oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan pastinya datang, tak diberitahu. Makanya banyak memang kita tengok sebagian orang malam 1 sampai malam 20 dia nggak ke masjid. Walaupun tahun ini memang suasananya agak beda, ya, karena sudah dihimbau juga oleh pemerintah kita dan juga ulama kita. Wallahu alam, kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan ada keajaiban, ada kuasa Allah. Karena Ramadan belum masuk lagi, akan ada sesuatu yang insya Allah akan mengembirakan kita. Walaupun hari ini kita mulai cemas, benar-benar rasanya Ramadan ini nggak akan bisa seperti biasa ke masjid, tapi insya Allah kita nggak akan kehilangan pula nanti malam qadar itu. Kapan? Ketika kita berburu mulai dari malam pertama. Ada orang yang maksimal ibadah malam Ramadannya hanya tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Karena dia meyakini betul malam qadar itu hanya datangnya di malam-malam ganjil ujung Ramadan. Tak salah juga, tapi ternyata kapan pastinya tak diberitahu. Orang yang akan diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan malam kemuliaan ini, mendapatkan Lailatul Qadar ini, kapan? Ketika dia memulai keseriusannya sejak awal Ramadan. Bukankah ini rezeki? Bukankah itu adalah keberkahan? Yang berikan rezeki siapa? Yang memberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan sama kita siapa? Allah. Bagaimana mungkin Allah mau memberikan sesuatu yang hebat ini kepada orang yang hanya suka intai mengintai? Dia intai-intai saja malam qadar. Ini nampaknya suasana ini tenang. Inilah tahajudlah malam ini, zikirlah panjang-panjang malam ini, baca Quranlah malam ini. Dah, bukan begitu. Orang yang akan Allah berikan Lailatul Qadar, orang yang akan Allah berikan kemuliaan malam qadar itu, ingat, poin pertama, orang yang mempersiapkan dirinya, keseriusan ibadahnya, keseriusan baca Qur'annya, keseriusan tahajudnya, keseriusan witirnya, keseriusan tarawihnya, keseriusan sedekah dan lain sebagainya, dimulai dari awal Ramadan. Satu. Yang kedua, apalagi istimewanya malam qadar itu, Ustaz? Lailatul Qadar itu masih di ayat yang sama, khairum min alfi syahr. Satu malam tapi nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dihitung oleh para ulama kita, berapa kira-kira, kita pun bisa ngitung berapa kira-kira 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nilai ibadah di malam qadar itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Masya Allah. Padahal kalau kita tengok hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, jarang kali orang sampai hidup 83, jarang, udah jarang. Umur 55 aja udah sesak napas, umur 60 udah diintai-intai malaikat maut. Ini 83 tahun. Maka siapa orang yang dapat beribadah di malam itu, ingat, siapa yang dapat ibadah itu atas rezeki dari Allah, atas berkah dari Allah. Dan siapa yang dapat ibadah di malam Lailatul Qadar itu, di malam qadar, di malam kemuliaan itu, yang adanya satu malam saja di bulan Ramadan, maka nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dia baca Quran di malam itu,
baca Qur'annya malam itu lebih baik dari baca Qur'annya 83 tahun. Kalau dia sholat malam itu, nilai sholatnya malam itu lebih baik daripada nilai sholatnya 83 tahun. Kalau dia selawat malam itu, nilai selawatnya lebih baik daripada nilai selawatnya 83 tahun. Masya Allah. Dan begitu terus dan seterusnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian apa lagi keistimewaannya? Tanazzalul malaikah. Di malam Qadar itu malaikat turun. Malaikah ini jamak. Kalau malak satu malaikat, malak satu. Kalau banyak malaikat. Malaikat itu artinya banyak malaikat yang turun di malam itu. Dan ada juga yang spesial. Apa yang spesial? Waruhu fiha. Nama lain dari malaikat Jibril, ruh. Nama lain malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menurunkan wahyu. Wahyu sudah berhenti turun ketika Nabi Muhammad wafat. 14 abad yang lalu. Selesai tugas malaikat Jibril. Tapi malam itu malaikat Jibril ikut turun. Saking mulianya malam yang kita maksud. Malam Qadar, malam kemuliaan. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam itu malaikat-malaikat berduyun-duyun turun. Karena itu ada sebagian ulama menggambarkan seperti apa cirinya malam itu. Air tenang, angin sepoi, dedaunan-dedaunan seperti berhenti bergerak. Apa maknanya itu Ustaz? Karena malaikat turun ke bumi, maka begitu tenangnya bumi Allah ini. Maka sesiapa saja yang berdoa malam itu, doanya diaminkan oleh para malaikat, dibawa ke langit. Siapa yang minta ampun malam itu, diaminkan oleh malaikat, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang baca Quran di malam itu, baca Qurannya malam itu pun disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Inilah malam yang amat mulia, kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Saudara-saudariku, jamaah pendengar dimanapun berada, itulah setidaknya yang dapat kita pahami keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita pahami dari sekarang, kita ilmui dari sekarang, agar Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi insya Allah benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas. Ingat satu hal, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sekali lagi saya ulang, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tengok begitu mudahnya nyawa lepas dari badan. Kalau kita menyaksikan sekarang televisi, orang yang tadinya sehat, tadinya nggak ada masalah pada dirinya, tiba-tiba terdengar kabar mati, terdengar kabar udah meninggal, terdengar kabar udah almarhum saja. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, di tengah wabah seperti ini, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali menghilangkan kesombongan, menghancurkan kecongkaan pada diri kita, menghancurkan keangkuhan pada diri kita. Salah satunya siapa mereka yang angkuh, sombong, congkak itu? Orang yang tidak kenal dengan tobat, padahal dosa, maksiat, salah silap yang sudah begitu banyak. Bayangkan ketika Anda dijemput dalam keadaan bergelimang dosa. Bayangkan ketika malaikat maut datang mengambil nyawa, berpisah ruh dari jasad kita dalam keadaan belum lagi bertobat kepada Allah. Siapkan tempat terbaik di neraka jahanam, atau manfaatkan momen terbaik ini. Apa itu? Di ujung Sya'ban dan akan masuk bulan Ramadan, bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan
ilmui bulan Ramadan yang akan kita masuki juga dengan sungguh-sungguh. Salah satunya kita sudah paham malam hari ini, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca, mentadabburi, mengambil hikmah, mengeluarkan pedoman-pedoman hidup dari Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan di malam qadar. Tapi kapan malam qadar itu adanya dalam bulan Ramadan? Wallahu a'lam, tak dibagi tahu oleh Allah. Karena itu persiapkan sebaik-baiknya diri kita, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu yang dapat disampaikan malam hari ini. Saya rasa pas waktunya 21.52 menit, lebih kurang sudah 1 jam tausiah ini disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dimanapun berada. Dan kalau memang ada kiranya yang akan mau ditanyakan sesuatu yang belum mungkin kurang jelas atau masih samar, kita berikan waktu kepada saudara-saudariku yang ada di rumah. Yang dapat akan langsung kami jawab malam hari ini, yang tidak tentu akan kami PR-kan dan insya Allah akan kami jawab di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.